fokusnya di mana nih perempuan Indonesia Maju? Di berbagai profesi. Jadi kan kalau bedanya IWAPI dengan perempuan Indonesia Maju, kalau IWAPI itu kan Ikatan Wanita Pengusaha. Jadi hanya pengusaha aja nih isinya. Iya. Pelaku UMKM mikro. Gitu. Iya. Nah kalau di PIM itu segala profesi. Bagaimana tanggapan suami dan tentu anak-anak juga? Saya nggak bisa menjalankan fungsi itu kalau tanpa support dari mereka. Prioritas pertama itu keluarga, kedua keluarga, ketiga keluarga, keempat keluarga, kelima keluarga, keenam profesi masing-masing, ketujuh baru organisasi. Sahabat Uki, beliau banyak berkarir selain di human resource, juga aktif di dunia fashion, aktif di media, juga host di podcast Makassar. Dia juga aktif sekali di berbagai kegiatan, khususnya berhubungan dengan perempuan. Beliau juga di Kadin, di IWAPI, sekarang lebih aktif lagi di PIM, Perempuan Indonesia Maju, sebagai Ketua Umum untuk Sulawesi Selatan. Tentu banyak yang akan kita eksplor dari Ida, tetapi mungkin kita mau mendengarkan dulu bagaimana masa-masa kecil, karena ketika dia sudah sukses tentu masa kecil juga sangat berpengaruh. Kalau tidak salah kelahiran Palopo, Bu Ida ya? Iya, iya. Umurnya 52, bentar lagi 53. Tapi mudah-mudahan nggak kelihatan. Ya, tidak kelihatan kok Ibu Ida. Oke, sekarang kita mendengarkan nih, sehingga nantinya bisa terlibat di perusahaan multinasional dan lain-lain. Silakan. Saya setuju bahwa apapun kita sekarang itu adalah bentukan dari upbringing kita. Hasil dari bagaimana orang tua raise kita dari kecil, nilai-nilai yang ditanamkan seperti apa. Dan saya berangkat dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya seorang pegawai di sebuah kalau proyek irigasi dulu itu nggak tahu ya, dia BUMN atau Luwu ya? Di Luwu ya, oke. Di Palopo. Saya lahir di Palopo. Oke. Jadi ayah saya tugas di sana, kemudian saya lahir di sana, kemudian balik lagi ke Makassar, kemudian ditugasin lagi ke sana, SMP lagi di sana, SD, kemudian ya bolak-balik lah. Saya dunianya antara Makassar sama Palopo. Kemudian ya saya anak kampung aslinya sih. Iya. Ya, tinggalnya di bawah kaki gunung, kemudian alam Palopo yang begitu indah waktu itu. Sekarang juga masih sih, cuman kan udah berubah menjadi kota besar juga. Terakhir saya ke sana udah banyak sekali perubahan dan saya miss share yang sangat indah dari kota Palopo waktu itu, yang semuanya serba asri, tertata rapi, kemudian manusia saling kenal gitu, saling tolong-menolong. Ada yang hilang dari perubahan dari sebuah kota kecil, kemudian dia bertransformasi, berevolusi menjadi sebuah kota besar. Tentu banyak manfaat yang diterima, tetapi ada sisi-sisi human yang hilang dari situ. Well, saya nggak tahu ini memang dampak dari sebuah kemajuan ya. Tapi saya sangat menikmati masa kecil saya sebagai anak kampung. Saya sering digigit lintah. Oke. Mainnya di mana itu sampai dapat lintah itu? Di kali, di sungai itu ya. Iya. Sahabat Uki, perjalanan yang panjang dirasakan tentu sangat memorable ya. Kemudian sangat berkesan lah kira-kira seperti itu. Tapi waktu masa kecil itu ada enggak yang dirasakan dari hubungan dengan orang tua, mungkin bapak atau ibu yang tidak terlupakan sampai sekarang? Cuman selalu berpesan gini, bapak saya itu orangnya ini banget ya, sederhana dan agamis banget. Oke. Kami itu tidak dimanjakan oleh barang-barang misalnya, mainan atau apa enggak. Tapi kalau buku, anytime. Dia selalu punya duit kalau kita bilang mau beli buku. Ada satu pesan gini, pokoknya jangan tinggalin sholat dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Jangan tinggalkan sholat. Dalam keadaan. Iya. Tapi dia nggak ngejelasin filosofi sholat itu apa. Cuman ya kita jadi takut sendiri juga. Kan? Tapi dengan modal buku itu kan banyak yang bisa dipelajari dari situ kan. Iya. Kalau dari ibu bagaimana? Ibu saya seorang aktif juga. Dia juga seorang pegawai, ya, pegawai negeri ASN waktu itu. Terus dia aktif olahraga. Jadi kayaknya keaktifan ibu tuh nurun ke saya. Kemudian ada sisi spiritual dari ayah saya yang mengalir ke semua anak yang kandungan saya. Anak pertama dari 4 bersaudara, saya hanya perempuannya cuma 1. Adiknya 3 laki-laki semua ya. Ya kalau misalnya orang bilang saya agak keras gitu ya, mungkin karena itu juga kan. Agak sedikit tomboy juga, olahraganya juga yang agak fisik sedikit gitu. Iya. Semua olahraga dicoba. Setelah SMA, kuliah di Unhas, kemudian bekerja. Waktu kuliah udah kerja. Oh, udah kerja. Saya dengar pernah juga jadi dalam catatan saya itu
penyiar radio dan lain-lain itu gimana itu? Kami kan keluarga sederhana kan. Oke. Jadi saya berusaha untuk supaya tidak memberatkan orang tua, biar ringan gitu bebannya karena masih ada 3 adik. Jadi saya kerja di radio swasta di Makassar, jadi broadcaster, kemudian kerja setoran banget waktu itu ya. Jadi resepsionis di sebuah hotel, terus di hotel itu ada tamu nih sering bolak-balik, terus dia bilang, kamu nggak mau jadi sekretaris saya? Oh boleh juga gitu. Iya. Jadi orang lain sibuk-sibuk main, saya sibuk kerja gitu. Dari kampus pasti lagi. Jadi sudah merasakan bagaimana caranya mendapat duit waktu kuliah itu Iya, ya? saya biayain kuliah saya sendiri. Oke. Dan setelah itu baru ke Jakarta. Waktu kuliah itu sempat di Sulawesi Selatan ke pertukaran Jepang dan negara-negara Asia. Oke. Terus waktu itu saya melihat anak-anak Jakarta kok kayaknya mereka peluangnya lebih gede nih. Kayaknya nanti setelah saya sarjana saya harus ke Jakarta. Dan pindahlah saya dengan uang tabungan itu kan. Pindah ke sana sebulan nganggur, tapi kirim surat lamaran di 7 perusahaan. Yang bikin bingung saya 7-7-nya, wah panggil interview, oh gimana nih katanya. Iya. Waktu itu saya pertama kali di Mitsubishi, jadi translator. Oke. Gak lama, gak cukup 2 bulan kali terus ada panggilan di perusahaan yang cukup lama saya berkiprah di situ, dan akhirnya disitulah saya punya karir yang ya lumayan cemerlang lah pada saat itu ya. Karena waktu itu kan oil lagi booming-boomingnya, jadi kalau kita misalnya ke ITB gitu, kalau dengar nama perusahaan tempat saya kerja, wah itu antrinya luar biasa. Iya. Sahabat Uki ingin lebih tepatnya adalah perusahaan multinasional Schlumberger Oilfield Service ya. Kalau orang sini bilangnya Schlumberger. Ya. Ini sebenarnya bahasa Prancis ya, perusahaan Prancis ini ya. Oh. Ya di Schlumberger Oilfield Services, jadi itu sebuah perusahaan pengeboran nggak lepas pantai juga, jadi dia kontraktor minyak. Oke. Yang waktu itu di zamannya saya kerja, dia menguasai 60% pengeboran minyak di seluruh dunia. Jadi saya beruntung karena saya join di perusahaan ini pada saat minyak itu lagi memang booming gitu ya. Ya udah kebayang lah gajinya. Iya. Di usia yang sangat muda. Itu belum menikah itu ya? Belum. Terus berapa tahun kemudian memutuskan untuk berhenti? Jadi setelah punya 2 anak, jadi saya pulang ke Makassar menikah, kemudian balik lagi ke Jakarta, tapi sebelum itu kan nggak sempat di-assign ke beberapa negara. Iya. Yang membuat saya berhenti itu karena dengan 2 anak, terus kemudian long distance dengan suami itu kayaknya ya berat, saya merasa gini nih, what's the point to get married kalau tinggalnya jauh-jauh. Long distance gitu ya. Nah, terus kalau atap bocor, masa saya handle sih, kan tugasnya suami kan. Terus tapi momentum kenapa saya berhenti, padahal saat itu karir saya tuh lumayan bagus-bagusnya, lagi lucu-lucunya gitu. Posting ke assignment ke negara di luar Indonesia itu juga udah ada 2 opsi gitu ya. Gara-gara gini Ki, waktu itu saya lagi merekrut di Ho Chi Minh, kemudian ada panasnya tinggi. Saya bilang ya udah bawa aja ke dokternya, nanya katanya, ini ibu bapaknya mana? Pada sibuk semua. Iya, jadi besokannya saya langsung balik ke Jakarta, dan mulai saat itu saya memutuskan. ada perasaan di hati saya, this is not where I belong. Kayak udah nyeret kaki nih setiap hari, nyeret kaki ke kantor. Kayaknya hati ibu tuh memanggil pada saat anak saya, kemudian saya nggak ada. Iya. Itu naluri keibuannya muncul gitu ya? Naluri ibunya ya. Setelah itu kemudian saya memutuskan untuk saya resign dan pindah ke Makassar. Nah pada saat saya menyampaikan keputusan saya kepada suami, mertua, orang tua, saudara, semuanya protes. Tidak ada yang mengizinkan untuk mundur. Terus kenapa tetap melakukan itu? Ya itu keputusan saya lah. Saya bilang. Suami mendukung? Awalnya dia bilang nggak boleh. Bukan nggak boleh, tidak setuju. Jadi dia bilang nanti kamu depresi, stres di Makassar. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi itulah pilihan hidup ya. Ya, saya bilang ini pilihan hidup. Untuk bersama keluarga. Sacrifice ya, pengorbanan juga. Terus berapa lama kemudian mulai memutuskan lagi bahwa akan aktif di kegiatan organisasi ini? Jadi gini, pada saat saya mau pindah ke Makassar tuh yang ada di pikiran saya gini, terus saya ngapain dari yang sibuk, super sibuk kayak gitu, terus bikin apa ya di Makassar ya?
Iya. Di Makassar nggak ada perusahaan sebesar ini. Iya. Udah waktunya saya membagi apa yang saya pernah dapatkan Oke. ke para perempuan. Oke. Saya nggak tahu tuh ada organisasi. Saya nggak pernah organisasi kan waktu di kampus mungkin. Iya, iya, oke. Saya nggak pernah tuh. Langsung kerja ya. Langsung kerja. Nah begitu balik terus tiba-tiba saya ditawarin jadi ketua IWAP. Saya bilang IWAP itu apa? Iya, iya. Saya Indonesia. Coba lihat saya kegiatan. Oh arisan melulu. Iya, iya, iya. Ini opportunity nih bagi saya. Oke. Ya kan? Jadi saya pelan-pelan mengubah mindset. Oke. Ya, ada budaya yang harus dibangun di organisasi itu, bahwa perempuan itu nggak cuman make up kemudian arisan ngobrol gitu kan, banyak sekali potensi perempuan yang belum tergali dan itu perlu banyak usaha, kerjasama, kolaborasi, partnership para perempuan yang udah punya pengalaman seperti saya untuk sama-sama kita hand in hand kita bantu nih para Iya. biar mereka tidak lagi menjadi tigaur, kasur Iya. sumur dapur. Tapi waktu itu si saya bagaimana kita bisa membawa 3 ini. Apa itu 3 in? Ya, empowering, educating, sama inspiring. Oke. Jadi ini harus kita punya. Iya, iya. Inspirasi sesama, memotivasi sesama, kemudian mengeduket sesama, khususnya untuk anak-anak. Karena kan kita punya anak lah ya. Gitu. Kemudian zaman berubah. Terus Oke. kalau kita nggak catch up dengan gaya milenial, mereka ngomongnya apa, kita ngomongnya apa gitu. Terus berbagai literasi juga gitu, kita literasi digital, literasi keuangan, banyak lah kemitraan yang kita bangun. Jadi kemudian IWAPI berhasil berubah wajah Oke. dari sebuah organisasi yang tadinya Arisan-arisan. ya gitu kan, akhirnya kita banyak bikin pelatihan. Jadi 5 tahun pertama itu kerjaan kita tuh pelatihan. Berapa periode dulu? 2. 10 tahun, lumayan lama itu. Kabarnya setelah itu Ida tidak aktif lagi dan mendirikan yang baru begitu. Perempuan Indonesia Maju. Bagaimana ceritanya itu? Begitu selesai di IWAPI langsung dilamar jadi ketua perempuan Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada jedanya. Begitu selesai Musda, pemilihan ketua baru setelah saya, Oke. beberapa bulan setelah itu kemudian saya diminta untuk jadi Nah, sekarang Perempuan Indonesia Maju. Ini apa yang fokusnya di mana nih Perempuan Indonesia Maju? intinya Perempuan Indonesia Maju itu memberdayakan perempuan di berbagai profesi. Oke. Jadi kan kalau bedanya IWAPI dengan Perempuan Indonesia Maju, kalau IWAPI itu kan Ikatan Wanita Pengusaha. Jadi Oke. hanya pengusaha aja nih isinya, Iya. pelaku UMKM mikro. Gitu Iya. misalnya. Nah kalau di PIN itu segala profesi, mulai dari ibu rumah tangga, pengusaha, ASN, dokter, Lebih luas gitu ya. pengacara, guru, penggiat lingkungan, kemudian jurnalis, wartawan, segala macam. Tapi yang dieksplor apa di PIM ini? Jadi intinya, Peningkatan SDM atau? iya, itu nomor 1. Oke. Dan saya rasa bukan cuma di PIN ya, Iya, iya. korporasi pun demikian kan. Karena masalah yang paling mendasar itu adalah Sahabat Uki, kegiatan Ida saat ini memang sangat padat. Begitu banyak kegiatan-kegiatan lain. Bagaimana tanggapan suami dan tentu anak-anak juga? Bagaimana mengatur waktunya ini? saya nggak bisa menjalankan fungsi itu kalau tanpa support dari mereka. Mereka adalah support system yang paling vital Iya. bagi saya, dan saya rasa dengan komunikasi yang sangat terbuka, anak-anak dan suami pasti bisa mensupport ya, dan memberi ruang bagi saya, karena setiap orang punya ruang untuk tumbuh kan. Dengan tentunya partnership antara saya dengan suami, kemudian dengan anak-anak itu tidak terlepas. Iya. Jadi apapun yang saya lakukan itu pasti minta pendapat ke mereka. Jadi misalnya waktu ditawarin lagi jadi ketua PIM, saya tanya, karena nih mereka support ya udah. Nggak ada protes. Waktunya ibu kok sibuk sekali di luar. Kalau udah terlalu sibuk mereka protes pasti. Oh, jadi selama ini bisa diatur begitu ya. Iya. Sahabat Tuki tadi sebelum kita berbincang-bincang, telepon terus sama anak ya. Bagaimana mengatur. Jadi tidak ada yang putus komunikasi itu. Sahabat Tuki, ada satu hal yang menarik dari Ida, bahwa selain kesibukan-kesibukan itu, dia juga seperti yang saya sampaikan tadi, aktif juga di media sebagai host. Ini bagaimana ini bisa sampai sudah diperminyakan, fashion, kegiatan organisasi, sekarang masuk lagi di media. Ya ini sampai bisa masuk di media kemudian jadi host itu kan sebenarnya ada, dulu kan penyiar ya, tapi
aktif lagi sebagai host itu gimana ceritanya, Bu? Ya saya rasa itu ada benang merahnya kali ya. Iya, iya. Karena pengalaman jadi radio broadcaster, kemudian sering juga diutus untuk mewawancara orang. Saya rasa tidak ada yang sesuatu yang baru. Bedanya mungkin hanya sekarang di media, bentuk medianya lain, tapi passionnya tetap sama sih. Oke. Ya jadi kenapa bisa sampai ke media? Mungkin tanya ke medianya kali ya. Kenapa undang saya jadi Iya. Iya, tidak banyak host di Makassar, terutama perempuan ya. Dan itu lebih pada mengembangkan juga human resource juga. dia Umum apa aja ya, politik, mau bisnis, atau Oke. siapa aja sih. Tidak biasanya kalau perempuan, apalagi aktif di organisasi, pada ujung-ujungnya biasanya diminta untuk aktif di partai politik. Kita tahu bahwa Ida juga punya lingkungan keluarga yang selain birokrat juga banyak politisi, ya. Syahrul Yassin Limpo gitu ya. Ibu Ida pernah berpikir enggak untuk terlibat juga atau melibatkan diri di politik? Saya sekarang terdaftar di salah satu partai politik. Oh, sudah. Sudah. Partai apa itu, Bu? Warna kuning loh. Warna kuning, Golkar ya. Oke. Ya, Aktif atau anggota saja? pengurus. Oke. Tapi saya tidak terlalu banyak membuka rapat karena sebagai ibu juga kan anak saya ada 2 yang tinggal di Jakarta. Jadi saya sering bolak-balik. Pada saat rapat saya nggak ada. Oke. Saya nggak tahu nih apakah alam memberi signal harus fokus ngurus anak atau Iya, saya iya. belum tahu jawabannya. Tapi nama saya terdaftar di situ. Oke. Berarti 2024 belum berpikir akan menjadi apa begitu ya? Anggota dewan atau apa begitu. Belum ada niatan dan Belum ada niat. belum terpikir ke situ. Tapi belum tertarik juga memang. Belum. Sahabat Uki, kita akan menanyakan banyak hal kepada Ida. Pernah satu ketika Ida berada di satu tempat ya, di sebuah acara, dan banyak orang yang tidak menyangka kalau beliau juga aktif di banyak, termasuk sebagai desainer. Dan kita lihat ada beberapa catatan saya di sini. Ibu Ida memamerkan atau mendesain pakaian untuk beberapa model. Ini tahun berapa, Ibu Ida? Kalau nggak salah sih mulai tahun 2006 ya. 2006 ya. Iya, kayak Ini di mana nih tempatnya nih? pameran yang tahunan yang di FEM nih kalau nggak salah. Di FEB ya. Di FEM yang tiap tahun. Dan saya tiap tahun tampil sebagai Iya. salah satu desainer lokal yang ikut berpartisipasi. Sampai sekarang kalau ada F8 juga kami masih Minta untuk diminta mendesain. ya, Dan itu tidak banyak yang tahu. ya kayaknya. Jadi permintaan terbatas saja ini sebenarnya. Oke. Selain kegiatan-kegiatan ini, apalagi yang paling banyak menyita waktu? Ini sudah tidak terlalu saya tekuni ya, Oke. karena saya sekarang mau fokus ke people development. Dan Oke. saya lagi mau buat ini hobi, tapi masih sampai sekarang masih ada regular customer yang minta gitu, Oke. minta didesainkan baju Iya. atau produk gitu. Ya saya jalani, tapi saya sudah tidak terlalu beri banyak waktu di sini. Dalam menjalankan organisasi sebagai ketua umum PIM ini, Perempuan Indonesia Maju, apa hambatan yang paling dirasakan dalam mengembangkan kemampuannya atau karirnya? Hambatan terbesar sih bagi saya itu melihat perempuan masih, karena mungkin dia double burden ya. Iya. Apalagi kalau gini, dia sebagai istri, dia punya profesi lain lagi. Dengan double burden ini, itu perempuan itu kadang tidak fokus apa yang ingin dia. Sementara potensi yang dia miliki itu besar sekali. Kalau dilihat ya, kami setelah dilantik itu 1 tahun yang lalu, lihat aja deh mungkin di Instagram saya atau di sosmed saya tuh kegiatannya tuh minta ampun. Oke. Nah, padahal kami punya goal di organisasi ini bahwa prioritas pertama itu keluarga, kedua keluarga, ketiga keluarga, keempat keluarga, kelima keluarga, keenam profesi masing-masing, ketujuh baru organisasi. Toh dengan ada di nomor 7 ini, kami mampu membuat banyak sekali program-program kerja yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang lingkungan. Jadi kita ngajarin ibu-ibu tuh mengolah limbah rumah tangga menjadi misalnya cair organik, kemudian mengolah kulit buah menjadi ekoenzim, kemudian juga bagaimana memilah sampah gitu, karena di anggota saya itu ada yang punya bank sampah. Jadi kalau misalnya kita udah punya sampah lumayan banyak, dia menjemput kemudian ditukar dengan. Jadi sampah itu dibeli. Ya, jadi kan terjadi sirkular ekonomi juga ya, karena Oke. apalagi kalau misalnya sampah plastik itu bisa dijadikan tas seperti yang plastik bekas. Iya, iya, iya. Itu bisa jadi sebuah produk fashionable banget.
potensi perempuan nggak besar, tetapi Iya. dengan mungkin double burden tadi, dia butuh waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan dirinya, sehingga dia juga butuh negosiasi dengan suami. Jadi, Oh, ini contoh tasnya nih ya? ini kan dari terpal bekas ya, Oh iya iya ya. ya kan? Tapi Bener. dibuat sangat rapi, sehingga yang tadinya jadi sampah itu bisa menjadi sebuah produk fashion yang kalau dijual sejuta orang juga beli. Iya 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 iya. Padahal dari sampai nih ya. Iya, dan ini bekas terpal, ini kan kita lihat kan dari Betul kayak betul betul. karung bekas dari beras. Ya tidak kalah dengan LV lah ya. Iyalah, saya Dan udah nggak pernah pakai branded items. Iya, Karena iya. bagi saya iya mencintai produk lokal itu nggak cuma bicara, kita juga harus jadi pelaku. Jadi jangan saya suruh orang cintai produk lokal, kemudian saya pakai branded items. Gitu. Oke. Harganya gila gitu. iya. Jadi memang harus mencontohkan gitu ya. Kita jadi contoh. Kalau Iya. apalagi saya sebagai sebuah ketua organisasi, ya saya harus jadi contoh dong. Betul betul. Walk the talk. Iya iya iya. Sahabat Uki, kesibukan tadi yang disampaikan organisasi itu yang ketujuh ya. Tapi kan Ibu Ida ini juga banyak sekali organisasinya. Ada di Apindo, di Kadin, selain di PIM dan dulu di IWAPI. Ini bagaimana itu? Nama saya ada di SK sebagai Dewan Penasehat. Tapi saya nggak aktif. Oh, Karena Dewan Penasehat itu sebenarnya aku diparkir di situ. Gitu. Dan saya memang ingin mewakafkan diri saya untuk lebih ke fokus ke menggali potensi perempuan. jadi Di PIM ini banyak sekali literasi yang harus dilakukan. Dengan bermitra dengan pemerintah, swasta, stakeholder yang lain, kita perlu banyak sekali membuat latihan, kemudian literasi agar perempuan ini melek terhadap teknologi, kemudian juga tahu hak dia, kewajiban dia dalam masyarakat, dia bisa memberi kontribusi seperti apa gitu, berkontribusi dalam pembangunan, dalam nggak usah jauh-jauh deh, misalnya di lingkungan terkecil aja, keluarga gitu kan, iya, budaya baca misalnya, budaya berdiskusi, budaya mendengar, budaya bagaimana bernegosiasi bukan hanya dalam bidang bisnis, bersama suami pun kita harus bernegosiasi dalam hal dalam hal pembagian tugas gitu. oke. Jangan karena saya perempuan hanya saya yang cuci piring gitu, suami juga cuci piring. Oke. Iya dong. Iya iya iya. Kita membangun platform keluarga ini kan basisnya partnership. Iya iya iya. Jadi kalau misalnya nggak ada asisten, ya dua-duanya harus kerja. Iya iya. Saling membantu ya. Iya, karena dia cari duit, saya juga cari duit. Iya iya. Saya ngepel, dia juga harus. Iya, iya. Persamaan ini ya. Oke. Sambil diminum, Ibu Ida. Aduh. Ada juga yang menarik Ibu Ida ya. Jadi zaman sekarang kan digital, media sosial lah intinya. Seperti yang disampaikan tadi, Instagram dan lain-lain. Perempuan-perempuan Indonesia ini termasuk pengguna media sosial yang sangat besar. Dan kalau kita lihat, itu kadang-kadang pilihannya tidak mendidik atau tidak etis bahkan. Dengan memperlihatkan aurat, berjoget-joget, bahkan ada yang tampil di tempat tidur sambil berbicara begitu, disutingkan gitu. Ini bagaimana tanggapan Ida? Ya itu tadi, memang efek dari modernisasi, digitalisasi memang seperti itu kan, dunia tanpa batas kan. Iya, Jadi, iya. Setiap orang punya banyak sekali referensi tentang misalnya being famous itu harus seperti apa. Okay. Dan mereka melihat lah misalnya artis-artis Hollywood atau Korea yang cantik itu didikte oleh produk iklan, bahwa cantik itu putih, hidungnya mancung, langsing, kemudian apa lagi? Mata warnanya rada-rada coklat atau biru gitu. Oke. Kemudian bibir harus bagaimana, itu kita didikte oleh iklan bahwa yang cantik itu seperti ini. Tetapi arus modernisasi ini kan tidak bisa dihentikan. Itu memang udah kayak gitu, borderless. Iya. Kejadian apa yang terjadi di Amerika sekarang itu bisa dilihat sekarang. Jadi kembali lagi memang bagaimana pemahaman nilai-nilai budaya kita itu, kemudian agama tentunya, yang harus sedari kecil itu yang ditanamkan. Bahwa yang kamu lakukan ya itu semua hanya asas kebermanfaatannya itu apa. Makanya di Perempuan Indonesia Maju itu kami lagi menggalakkan literasi di dunia digital dan penggunaan sosmed, karena itu kan terkait dengan personal brandingnya mereka.
pada saat kita melakukan coaching dengan grup coaching dengan para perempuan, kita tanya ini, Anda ingin dilihat seperti apa? Anda ingin membranding diri Anda sebagai perempuan yang seperti apa? Saya maunya seperti ini. Ayo kita buka Instagram masing-masing, Facebook masing-masing, sosmed masing-masing. Yang kelihatan itu bertolak belakang banget Dengan keinginannya. dengan keinginannya dia untuk membranding dirinya sendiri. Nah itu kan nggak perlu kita bilang gitu, nggak perlu dikasih tahu. Coba evaluasi sendiri. Postingan-postingannya dia itu tidak ada yang mengarah ke sana, semuanya mengarah ke konsumtif misalnya, belanja. Malah ada yang memposting invoice kalau dia udah beli tas branded yang harganya ratusan juta, ya kan? Iya. Mau showing off gitu. Kemudian ada juga yang melakukan hal-hal yang tentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama, dan itu dengan bangganya dipamerkan. Kembali lagi karena memang di zaman modern seperti ini, ya itu kembali lagi ke bagaimana nilai-nilai yang dia anut dalam hidup, dan itu tidak terlepas dari upbringingnya mereka, bagaimana mereka dibesarkan. Iya, kembali lagi tadi seperti yang disampaikan. Dan itu menjadi tantangan bagi kita kan, bagi kita ini sebagai orang tua, bahwa bagaimana anak-anak memanfaatkan sosmed gitu, apakah dia mengarahnya ke positif atau negatif, itu bisa mengkomunikasikan itu. Dan kita jadi contoh, we are living example gitu kan. Jadi apa yang kembali lagi walk the talk gitu. Jangan ngomongnya ini tapi yang ngelakuin ini gitu. Ngelakuinnya yang salah. Jadi saya rasa sangat penting ya. Itu harus terus menerus disosialisasikan. Saya rasa usaha pemerintah ke arah sana juga sudah, meskipun saya bilang belum maksimal, masih ongoing gitu. Tetapi organisasi seperti yang saya pimpin itu punya tugas, punya ruang untuk berkreativitas sehingga kita bisa menciptakan ruang-ruang tumbuh bagi perempuan yang ingin gitu ya. Nah tadi soal anak-anak juga terhadap perkembangan teknologi digital. Anak-anak sekarang juga seperti juga orang dewasa, bebas menonton apa saja, bermain TikTok misalnya, di masih kecil. Bagaimana memberikan ajaran kepada anak-anak soal-soal menghadapi media sosial ini? Dulu waktu anak-anak masih kecil di usia SD SMP itu mereka pegang handphonenya cuma bisa di Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Pulang sekolah Jumat dikasih, kemudian Minggu sore udah kita ambil. Jadi hari sekolah nggak boleh ada. Tapi kita kasih tahu tempatnya mobile phone itu ada di sini. Nah kalau ketahuan mereka mengambil mobile phone itu di hari sekolah, berarti dari 3 hari ini itu akan dicabut haknya untuk bermain. Jadi kalau 3 kali berarti weekend ini no mobile phone. Kita lagi di jam makan itu sama sekali nggak boleh ada pakai telepon, meskipun saya dengan suami saya. Jadi kalau misalnya ada yang penting, kami harus minta izin ya sebentar ya, kami pergi sebentar ke sudut, kemudian melakukan telepon atau baca WhatsApp, kemudian kembali lagi ke meja. Tetapi di meja makan nggak boleh. Jadi itu ajang komunikasi kita. Dan itu masih terpelihara. Dan itu memang kembali lagi contoh yang diberikan ya, bukan hanya sekedar memberitahu tapi memberikan contoh. Dan saya bukan apa yang bapak saya lakukan, ayah saya almarhum dulu lakukan kepada saya, bahwa toys hanya 2 kali setahun, kenaikan kelas dan Idul Fitri. Selebihnya buku anytime. Anak itu masing-masing punya perpustakaan di kamarnya masing-masing. Jadi budaya baca itu terbangun dari mereka masih kecil sampai sekarang. Tentunya sekarang nggak perlu disuruh-suruh lagi lah, mereka sendiri yang cari buku, merasakan ada kebutuhan untuk selalu membaca. Terakhir kita ingin tahu juga, masih adakah obsesi yang diinginkan Ida terhadap mungkin pada perempuan atau hal-hal lain yang ingin dilakukan kelak nanti? Mission possible, bukan impossible. Mission possible. Saya merasa bahwa ini akan terus-menerus menjadi misi saya, bahwa saya tetap akan terus berkiprah di dunia perempuan. Tentunya saya juga tidak menutup kemungkinan untuk kiprah di dunia yang ada laki-lakinya, tetapi dengan posisi saya sebagai Ketua Perempuan Indonesia Maju sekarang, tentunya itu lebih memakan waktu ya. Saya dengan teman-teman para anggota, kita sekarang lagi buat kurikulasi pelatihan, jadi ada yang compulsory di tingkat yang paling bawah, kemudian di intermediate. Jadi dia kayak piramida gitu, yang bawah itu compulsory, kemudian naik sedikit intermediary, yang paling advance itu adalah bentuk kaderisasi. Jadi misalnya kalau saya udah out ya, jadi term saya udah selesai, misalnya 5 tahun saya bilang saya udah mau resign nih, nama itu udah ada di advance club ini yang bisa siap untuk menjalankan roda organisasi. Tetapi kan sekarang apakah masih ada kesulitan mendapatkan pekerjaan karena dia seorang perempuan?
Enggak lagi kan? Enggak ada kan? Jadi sudah betul-betul kualitas yang dilihat. Perempuan itu malah ada yang masuk ke bisnis jual beli senjata. Kemudian itu bank sampah. Iya, iya. Bank sampah perempuan kan dia liatin apa belatung di mana-mana, kemudian bau sampah yang lumayan baunya seperti apa kan? Iya. Sekarang perempuan masuk ke dunia itu. Saya rasa dunia yang dulu didominasi oleh laki-laki, sekarang perempuan juga udah masuk ke situ. Oke. Dan kuota 30% di parlemen, di legislatif itu suatu yang sulit ya. Tergantung lagi kapasitas dan kualitas perempuan, dan saya rasa itu PR bagi para perempuan. Bagaimana ini sebelum terjun ke dunia itu coba dong prepare dulu dirinya, siapkan amunisinya, bekali dengan nutrisi yang baik gitu, nutrisi dalam artian ilmu yang baik. Jadi kalau ngomong itu berisi, kemudian bisa benar-benar secara artikulatif menyampaikan ide. Itu yang saya maksud akan menjadi ongoing project, lifetime project. Kira-kira masih butuh berapa waktu lagi untuk aktif seperti ini? Panjang kita sehat, masih diberi umur yang panjang, why not? Oke, sahabat Tuki, kita sudah dengarkan begitu banyak yang disampaikan Ida Farida Haris. Bagaimana beliau selama saya kira 30 tahun ya mencoba untuk selalu berusaha mengangkat harkat perempuan dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana mereka tidak hanya mengurus keluarga tetapi bagaimana juga berkiprah baik itu di bidang swasta sebagai entrepreneur ya, dan itu semua dilakukan penuh hati oleh Ida Farida. Saya kira terima kasih Ibu Ida bisa datang sini memberikan motivasi, memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat Tuki, khususnya kaum perempuan, agar mereka juga tampil, ikut aktif segala bidang, mungkin juga termasuk politik ya, yang 30% tadi itu. Terima kasih Ibu Ida bisa hadir di UKI Studio, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.